Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1161, Dilema. Kaisar Iblis adalah keturunan ras naga. Dia suka berganti-ganti pasangan dan memiliki banyak selir. Bahkan, jumlahnya hampir 1000. Dia juga memiliki ribuan keturunan, yang suka membunuh, sangat sombong, dan ingin membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Jenderal Tianwen meriwayatkan, 300 tahun yang lalu, putri dari seorang pangeran dari istana kerajaan bumi kuno dibawa pergi oleh putra Kaisar Iblis. Setelah pangeran membunuh putra Kaisar Iblis itu, ia pun dibunuh oleh Kaisar Iblis. Selain itu, Kaisar Iblis selalu berencana untuk melahap pegunungan Kunlun, dan dia memiliki hubungan yang kuat dengan klan roh darah. Baiklah, kurasa aku lebih mengerti tentang dia sekarang. Mata Ye Chen berkilat dingin ketika mendengar nama klan roh darah. Karena orang ini ada hubungannya dengan klan roh darah dan bahkan ingin melahap pegunungan Kunlun, dia tidak perlu ada. Destiny Royal Court, dengarkan kata-kataku. Aku sekarang adalah rajamu. Nama istana kerajaan takdir akan diubah menjadi Aula Cahaya. Beritahu 3 raja iblis lainnya untuk datang dalam 3 hari. Aku ingin membahas berbagai hal dengan mereka. Rajaku, Raja Iblis dari 4 istana kerajaan, meskipun mereka dipilih bersama oleh semua orang, secara pribadi dianugerahi gelar mereka oleh Kaisar Iblis. Jika Kaisar Iblis mengirim orang ke sana, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang. Jika mereka sombong, bunuh saja mereka. Jika mereka terbuka untuk bernegosiasi, kita dapat membawa masalah ini ke tahap diskusi. Kita dapat merekrut 200 jenderal di bawah Kaisar Iblis dan membunuh Kaisar Iblis dan orang-orang yang terkait dengannya. Ye Chen tidak berniat membiarkan garis keturunan Kaisar Iblis pergi. Jika Kaisar Iblis terbunuh, para selir dan anak-anak itu pasti akan membencinya. Jika dia membiarkan mereka hidup, mereka mungkin akan menyerang saat dia berbalik, jadi yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Mungkin mereka akan berguna karena dia akan dapat mengumpulkan inti binatang iblis dan esensi darah mereka setelah membunuh mereka. Oh benar, ada berapa banyak binatang iblis di tanah pemurnian tubuh? Tanyanya. Dulu, klan roh darah memindahkan puluhan juta binatang iblis dan tanaman ke tanah pemurnian tubuh. Selain itu, selama 3000 tahun terakhir, tidak banyak pertempuran besar. Oleh karena itu, jumlah binatang iblis dan tanaman saat ini sekitar 50 hingga 60 juta, dan sebagian besar dari mereka adalah binatang iblis tingkat rendah. Baginda, jika Baginda perlu menambah jumlah pasukan, hamba akan segera memberikan perintah untuk merekrut lebih banyak prajurit, tutur Jenderal Tianwen. Silakan. Ye Chen menatap kedua jenderal itu dan berkata, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika ada musuh yang datang, bunuh mereka segera, tidak peduli siapa mereka. Jika kalian tidak bisa menghentikan mereka, maka datanglah dan cari aku. Dipahami. Jenderal Tianwen dan Jenderal Feng Huang gemetar karena kegembiraan. Raja baru mereka sangat mendominasi, dan bahkan berencana untuk menjatuhkan Kaisar Iblis. Setelah kedua jenderal itu pergi, Ye Chen menemukan sebuah gua di dekatnya dan meminta Little Gold dan naga darah untuk menjaganya. Dia mengeluarkan esensi darah dari Raja Iblis Takdir dan jenderal yang telah dibunuhnya, dan bersiap untuk menerobos. Tak lama kemudian, dia telah menyerap saripati darah lebih dari 20 jenderal. Ye Chen merasakan kekuatan hidupnya meningkat secara signifikan, yang membuatnya setara dengan sebagian besar ahli alam kaisar tertinggi. Dia kemudian mengeluarkan esensi darah Raja Iblis Takdir. Esensi darah emas itu sangat ganas, menyebabkan lapisan ruang hancur. Kemudian, dia menuangkan esensi darah itu ke dalam tong kayu yang dibuat khusus dan duduk di dalamnya untuk menyerapnya. Esensi darah emas mengandung niat membunuh dan sangat kuat. Namun, itu tidak sebanding dengan kekuatan hidup emas dan esensi darah dalam tubuh Ye Chen, jadi tidak butuh waktu lama sebelum mereka diserap. Tingkat ketiga dari alam tubuh penguasa. Dia harus mulai menempa tubuh emasnya lagi dan mengubahnya lagi agar lebih kuat. Dari tulang yang paling dasar, tengkorak, sumsum tulang, hingga kapiler, meridian, kulit, daging, dan seterusnya. Dia harus menyempurnakannya satu per satu. Wus, wus, wus. Ye Chen telah mencapai level ketiga dari alam tubuh penguasa dalam satu gerakan. Seluruh tubuhnya telah ditempa dan dimurnikan. Dari dalam keluar, ada cahaya keemasan samar. Ditambah dengan dao pembantaian dan dao pedang abadi, kekuatan tempurnya menjadi 2 kali lipat. Tubuh Ye Chen bergetar,
dan tubuh emasnya menghilang dan kembali ke keadaan semula. Dia mengeluarkan inti binatang iblis satu demi satu dan mulai memurnikannya, menyerap kekuatan jiwa di dalamnya untuk memperkuat dirinya. Berkat teknik 1000 revolusi jiwa, dia sekarang bisa menyegel sekitar 23 orang dengan segel pedang Qian Kun. Namun, dia harus memperkuatnya lebih jauh sebelum dia bisa mengubah kekuatan jiwanya menjadi serangan yang bisa menembus jiwa lawan. Sambil menyerap inti binatang iblis, dia mengolah teknik jiwa 1000 revolusi dan segera mencapai siklus ke-17. Sementara Ye Chen masih berkultivasi, binatang buas dan tanaman iblis di luar sibuk membangun kembali istana. Namun, situasinya berbeda di istana kerajaan lainnya. Di istana kerajaan Lian Yuan, wajah Raja Iblis Lian Yuan menjadi pucat saat dia mendengar raungan terakhir Raja Iblis Takdir. Dia duduk di singgasana, matanya tak bernyawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Raja Iblis Takdir telah gagal. Dia telah gagal. Tuan Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis, istana takdir telah dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Para jenderal mulai berteriak. Jika Ye Xitian memiliki kemampuan untuk menghancurkan istana takdir, itu berarti dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan istana Lian Yuan. Dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan, bagaimana mereka bisa tenang? Kami punya berita. Seorang jenderal bergegas masuk dan melapor. Raja Iblis, istana kerajaan takdir telah dikalahkan. Raja Iblis Takdir menggunakan harta karun yang ditinggalkan oleh klan roh darah untuk memajukan tubuhnya ke alam tubuh penguasa. Dia juga memiliki senjata abadi kelas 1. Meski begitu, Ye Xitian tetap menghancurkan istana kerajaan. Jenderal itu berhenti sejenak dan mendesah. Pengadilan kerajaan takdir, yang sekarang disebut Aula Cahaya, telah kehilangan lebih dari separuh jenderalnya. Jenderal lainnya telah menerima Ye Xitian sebagai raja baru mereka. Tentara kerajaan takdir juga sekarang sedang merekrut prajurit untuk mengisi kembali pasukan yang hilang dalam pertempuran. Selain itu, utusan dari Aula Cahaya sedang menunggu di luar untuk menyampaikan pesan. Apa yang harus kita lakukan? Aula itu sunyi. Tak seorang pun bicara. Semua orang saling memandang dan duduk tak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Bertarung. Ye Xitian telah membunuh Raja Iblis Takdir yang telah mencapai alam tubuh penguasa dan memiliki senjata abadi tingkat 1. Mencoba melawan sama saja dengan bunuh diri. Mengekspresikan persahabatan dan menjalin aliansi. Itu akan membuat mereka mendapat masalah dengan Kaisar Iblis. Selama 2000 tahun terakhir, keempat istana kerajaan selalu berada di bawah kendali Kaisar Iblis, dan gelar keempat Raja Iblis telah dianugerahkan oleh Kaisar Iblis. Meskipun mereka saling menyerang, mereka semua memiliki tujuan yang sama. Tidak ada istana kerajaan yang benar-benar akan saling menghancurkan, atau Kaisar Iblis akan campur tangan. Namun, Raja Iblis Takdir kini telah dibunuh oleh seorang kultivator manusia. Dua istana kerajaan lainnya juga terjebak dalam dilema yang sama. Biarkan utusan itu masuk. Raja Iblis Lian Yuan sedikit putus asa. Dia teringat semua yang pernah dia katakan sebelumnya tentang penyerangan pegunungan Kunlun dan masa depan binatang buas dan tanaman iblis dengan klan roh darah. Pada saat ini, itu terasa seperti sarkasme. Hidupnya sekarang dalam bahaya, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan masa depannya yang tidak pasti? Bagaimana Ye Xitian menemukan tanah pemurnian tubuh, dan mengapa dia membunuh Raja Iblis Takdir? Mata Raja Iblis Lian Yuan menyipit seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia menutup matanya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Jari-jarinya membentuk segel, dan sebaris teks emas muncul di atas kepalanya. Teks kuno itu berputar saat ia mencoba mengungkap rahasia surga. Ini adalah salah satu kemampuannya yang paling mengerikan. Dia ahli dalam teknik takdir dan dapat menggunakan esensi darahnya untuk memeriksa masa depan dan masa lalu orang lain. Dia ingin tahu dari mana Ye Xitian berasal. Dengan cara apapun. Bab 1162, Provokasi. Kata-kata di atas kepala Raja Iblis Lian Yuan tiba-tiba berhenti berputar saat dia menyipitkan matanya dan menggumamkan serangkaian mantra kuno. Ye Xitian, aku ingin mengetahui asal-usulmu. Begitu dia selesai bicara, bayangan hantu tiba-tiba muncul di hadapannya, semakin lama semakin jelas. Itu adalah bayangan Ye Chen yang mengenakan topeng. Jadi kamu Ye Xitian. Aku ingin tahu wajah macam apa yang ada di balik topeng itu. Hancurkan. Dengan lambaian tangannya, Raja Iblis Lian Yuan mengira dia bisa menghancurkan topeng bayangan hantu itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa bayangan hantu itu akan mengangkat kepalanya saat ini. Sepasang mata dingin menatapnya,
bagaikan malaikat maut, dingin menusuk tulang. Puci. Beberapa detik kemudian, Raja Iblis Lian Yuan tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sangat lemah. Tuan Raja Iblis. Bawahannya bergegas maju untuk membantunya berdiri. Pada saat ini, Raja Iblis Lian Yuan tampak sedikit ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Dia terus bergumam, nasib anak ini tidak dibatasi oleh Dao Surgawi. Siapa Ye Xitian? Mungkinkah dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menentang surga? Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap utusan yang berjalan perlahan. Dia bertanya, tunggu sebentar, Istana Kerajaan Takdir telah berganti nama menjadi Aula Cahaya. Ya, Tuan Raja Iblis. Utusan itu sama sekali tidak takut, dan tidak juga membungkuk. Dia hanya menatap lurus ke arah Raja Iblis Lian Yuan. Dia sekarang bisa bersikap tangguh karena dia memiliki pendukung yang kuat. Dia tidak perlu bersujud kepada Raja Iblis Lian Yuan 3 kali seperti yang dia lakukan sebelumnya. Raja barumu, Ye Xitian, benar. Kenapa dia mengirim utusan ke sini? Raja Iblis Lian Yuan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak mungkin panik di depan semua orang. Sebelum aku pergi, Raja sudah mengatakan kepadaku bahwa dia akan membunuh semua keturunan dan selir Kaisar Iblis dan semua binatang iblis yang dekat dengannya. Dia tidak akan membiarkan keturunan Kaisar Iblis yang keji itu hidup. Utusan itu tetap tenang saat ia menguraikan pemusnahan garis keturunan Kaisar Iblis. Wus, wus, suara napas berat terdengar di mana-mana. Banyak jenderal menatap utusan itu dengan heran, bertanya-tanya apakah telinga mereka telah menipu mereka. Keturunan Kaisar Iblis. Biasanya, mereka semua disukai oleh surga. Meskipun mereka adalah naga campuran dan memiliki sifat suka berganti-ganti pasangan, mereka selalu diperlakukan dengan baik oleh semua orang. Namun, Raja Iblis yang baru ingin istana kerajaan menghancurkan orang-orang ini. Apakah dia tidak takut Kaisar Iblis akan menjadi gila? Utusan, apa maksudmu dengan ini? Mata Raja Iblis Lian Yuan menyipit. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi dia harus menanggapinya dengan serius. Dia berkata, Kaisar Iblis memiliki banyak keturunan. Kamu ingin aku dan istanaku membunuh keturunan Kaisar Iblis. Apakah rajamu tidak takut Kaisar Iblis akan datang dan menghancurkannya? Biarkan aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasi Kaisar Iblis. Hahaha, utusan itu tertawa terbahak-bahak. Api membakar kulitnya yang terbakar seolah-olah dia telah dibakar oleh magma. Kaisar Iblis tidak perlu ditakuti. Kata-kata raja kita tetap sama. Basmi garis keturunan Kaisar Iblis. Seekor naga tua memimpin sekelompok naga kecil, apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, kau seharusnya tahu orang macam apa Kaisar Iblis itu. Raja kita tidak akan pernah melepaskannya. Berani sekali kau. Raja Iblis Lian Yuan membanting meja dan berdiri. Tekanan spiritualnya yang agung menutupi langit dan menimpa utusan itu seperti gunung. Dia berteriak dengan marah, berani sekali kau berbicara tentang Kaisar Iblis seperti itu. Apakah kau sedang mencari kematian? Utusan itu tidak menunjukkan rasa takut. Dia menangkupkan tinjunya dan menunjuk ke arah aula cahaya di utara sambil menatap tajam ke arah Raja Iblis Lian Yuan dan berkata dengan dingin, aku adalah bawahan Raja Ye Xitian dari aula cahaya. Jika kau berani membunuhku, istana kerajaan Lian Yuan harus bersiap untuk dihancurkan. Anda, bagus, bagus, bahkan utusan mereka begitu sombong. Raja Iblis Lian Yuan menarik kembali tekanannya dan terus duduk di singgasananya. Ia menatap utusan itu seolah-olah sedang memilih antara Kaisar Iblis dan Ye Xitian, atau tidak keduanya. Utusan itu berbicara dengan tenang. Raja Iblis Takdir dulunya memimpin istana kerajaan, tetapi dia tidak cukup kuat, jadi kami para jenderal tentu saja tidak berani bersikap terlalu sombong. Namun, tuanku sekarang adalah Ye Xitian. Jika kita para jenderal tidak bertindak arogan dan tirani meskipun kekuatannya sangat besar, bukankah kita akan mempermalukan raja kita? Utusan itu tiba-tiba menunjuk ke arah Raja Iblis Lian Yuan dan berteriak, Raja Iblis Lian Yuan, rajaku memerintahkanmu untuk pergi ke istana untuk membahas masalah ini dalam 3 hari. Ingat ini. Setelah utusan itu menyampaikan kata-kata yang diberikan Ye Chen kepadanya, dia segera berbalik untuk pergi. Beraninya kau tidak menghormati raja kami. Minta maaf pada raja kami. Di sampingnya, 2 binatang iblis berdiri dan menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke arah utusan itu. Apakah kamu menindas istana kerajaan Lian Yuan?
Ye Xitian membantai 5.000 tentara Lian Yuan kita. Kau bahkan tidak memberi kami penjelasan tentang hal itu, dan bahkan berani memprovokasi raja kami. Apakah kau sedang mencari kematian? Ini terlalu berlebihan. Ye Xitian belum datang, tapi bawahannya bersikap kurang ajar dan meremehkan orang lain. Cukup, lepaskan dia. Raja Iblis Lian Yuan, Raja Lord, membanting meja dan memaksa kedua jenderal itu mundur. Dia menatap utusan itu dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, kembalilah dan beritahu rajamu bahwa aku pasti akan pergi dalam 3 hari. Namun, aku tidak yakin apakah Kaisar Iblis akan membunuhnya sebelum 3 hari berakhir. Raja Iblis, utusan itu memprovokasimu. Dia harus dibunuh. Tuan Raja Iblis, kau tidak bisa membiarkan dia pergi. Banyak jenderal tidak tahan lagi. Saya akan mengatakannya lagi. Utusan, silakan pergi. Raja Iblis Lian Yuan benar-benar marah karena tekanan spiritualnya mendorong para jenderal mundur. Dia menatap sosok utusan yang menjauh dan berkata, apakah menurutmu aku ingin menanggung ini? Raja Iblis takdir dan aku setara dalam hal kekuatan. Harta karun klan roh darah yang kudapatkan juga tidak jauh berbeda. Raja Iblis takdir dipukuli sampai mati oleh Ye Xitian. Apakah kau ingin aku dipukuli sampai mati oleh Ye Xitian? Setelah mendengar kata-katanya, semua jenderal di istana terdiam. Pada akhirnya, yang kuat akan menang. Jika mereka tidak mundur, mereka akan kehilangan nyawa. Raja Iblis Lian Yuan mendengus dan berkata, aku dan Raja Iblis takdir dianggap sebagai Raja Iblis tingkat kedua. Di sisi lain, orang tua itu, Raja Iblis 100 pertempuran, sangat kuat. Dia bahkan ingin merebut posisi Kaisar Iblis saat itu. Jika bukan karena klan roh darah yang mendukung naga tua itu, Kaisar Iblis hari ini mungkin adalah Raja Iblis 100 pertempuran. Bab 1163, Pengadilan Kerajaan 100 Pertempuran, Bagian 1. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Xitian, Raja Iblis 100 Pertempuran bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Apakah Ye Xitian sekarang mengira dia adalah Raja Iblis? Lebih baik aku biarkan dia bertarung dengan tua itu. Saya akan duduk di sini dan menonton mereka bertarung. Untuk bisa menjadi Raja Iblis, seseorang harus memiliki kemampuan untuk merencanakan. Raja Iblis Lian Yuan sangat ambisius. Meskipun kekuatan tempurnya tidak tinggi, dia tahu kapan harus menunggu. Bagaimana dia bisa menghadapi Ye Xitian secara langsung. Di tempat lain, pengadilan kerajaan bumi kuno adalah yang terlemah dari 3 pengadilan kerajaan. Saat itu, ketika pangeran mereka dibunuh oleh Kaisar Iblis, Raja Iblis bumi kuno bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia mendengar bahwa Ye Xitian telah membunuh Raja Iblis takdir, dia terkejut. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada utusan yang agresif itu dan dengan cepat setuju. Dari semua utusan yang dikirim Ye Chen, yang menghadapi masalah terbesar adalah mereka yang dikirim ke Istana Kerajaan 100 Pertempuran. Semua orang di Istana Kerajaan 100 Pertempuran adalah prajurit elit. Ketika Raja Iblis 100 Pertempuran mendengar apa yang dikatakan utusan Ye Chen, dia secara pribadi memukulinya, menghancurkan bentuk embrio dao besarnya, dan menghancurkan sebagian besar jiwanya. Pada akhirnya, Raja Iblis 100 Pertempuran melepaskan utusan itu, karena dia tertarik melihat bagaimana tanggapan Ye Chen. Jenderal Feng Yun yang terluka parah terhuyung-huyung kembali ke Aula Radiant yang baru dan kebetulan melihat Ye Chen keluar dari pengasingannya. Rajaku, Raja Iblis 100 Pertempuran telah memprovokasimu dan bahkan melukaiku dengan parah. Bentuk embrio dao besarku hampir musnah. Rajaku, mohon balaskan dendam atas bawahanmu. Jenderal Feng Yun berlutut. Tubuhnya berlumuran darah dan luka. Dia terluka parah hingga hampir mati. Adegan ini menarik perhatian lebih dari separuh jenderal, yang dengan marah menangkupkan tangan mereka dan berlutut. Yang mulia, mohon balaskan dendam Jenderal Feng Yun dan bunuh tua itu. Bangun! Ye Chen melambaikan tangannya dan melepaskan semburan kekuatan hidup. Pada saat yang sama, selusin jarum perak melesat keluar dari tangannya dan menancap di tubuh Jenderal Feng Yun, untuk sementara menstabilkan luka-lukanya. Apakah Raja Iblis 100 Pertempuran benar-benar memprovokasiku? Tanyanya dingin, atau kamu yang memprovokasi dia terlebih dahulu, yang mengakibatkan luka-lukamu saat ini? Ye Chen berpikir dalam hati, setelah aku membunuh Raja Iblis takdir, 3 Raja Iblis lainnya mungkin merasa terancam. Namun, secara logika, bahkan jika mereka tidak setuju untuk bertemu denganku, mereka tidak akan berani melukai bawahanku. Tanpa diduga, Jenderal Feng Yun hampir terbunuh.
Jika Raja Iblis 100 pertempuran benar-benar melakukan ini dengan sengaja, aku harus memberinya pelajaran yang baik sebelum menjinakkannya. Yang mulia, saya tahu betul bahwa Raja Iblis 100 pertempuran memiliki sifat pemarah. Oleh karena itu, saya hanya mengikuti instruksi yang mulia dan menyampaikan kata-kata Anda. Namun, Raja Iblis 100 pertempuran sama sekali tidak menanggapiku dengan serius, dan malah memukuliku setelah aku selesai berbicara. Jenderal Feng Yun tidak dapat dianggap telah bertindak tidak senonoh. Ia tidak sesombong utusan yang dikirim ke istana kerajaan Lianyuan. Ia hanya menyampaikan pesan sesuai instruksi, tetapi ia tetap dipukuli. Setiap kali ia memikirkan hal ini, Jenderal Feng Yun merasa sedikit kesal. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak ingin membuat musuh, tetapi karena Raja Iblis 100 pertempuran sudah menjadi ancaman, dia harus menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, keluarga dan teman-temannya di pegunungan Kunlun akan berada dalam bahaya. Matanya menyipit, dan aura pembunuh meletus. Tanah di bawah kakinya retak. Karena dia tidak mau menemuiku, aku akan membawa pasukan untuk menemuinya. Pada saat yang sama, di istana kerajaan 100 pertempuran. Manusia lemah berani memerintahku. Kalau dia berani datang, aku akan meledakkannya di tempat. Sosok kekar duduk di singgasana besar. Tubuhnya terbungkus sisik tebal berwarna biru tua, yang tampak tidak tembus pandang. Dia mengenakan mahkota berwarna merah darah dan jubah berwarna merah darah. Dia adalah raja dari pengadilan kerajaan 100 pertempuran, Raja Iblis 100 pertempuran, ahli alam kaisar tertinggi tingkat 7, yang juga telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat 3. Hanya energi darah yang bocor keluar dari tubuhnya tanpa sengaja membuat orang merasa tidak nyaman. Rajaku, Ye Xitian berani mengirim utusan untuk menyampaikan kata-kata yang menghina seperti itu. Mengapa Yang Mulia tidak membunuh utusan itu? Sebuah tanaman iblis menangkupkan tinjunya sambil berkata demikian. Bahkan jika Ye Xitian membunuh Raja Iblis Takdir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita harus membunuhnya dan Radiant Hall-nya yang terkutuk. Tuan Raja Iblis, aku bersedia memimpin para prajurit untuk membunuh Ye Xitian dan menghancurkan pasukannya. Di sampingnya, Jenderal White Phoenix berdiri dan menangkupkan tinjunya. Aku telah mencapai tingkat ke-6 alam kaisar tertinggi dan tingkat ke-3 alam penguasa. Aku baru saja akan membunuh Raja Iblis Takdir dan mengambil alih istananya, tetapi Ye Xitian mengalahkanku. Biarkan aku membunuhnya. Jenderal, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya mengizinkan utusan itu pergi karena saya ingin memancing manusia bodoh ini ke sini. Raja Iblis 100 pertempuran tampak meremehkan. Dia tertawa. Manusia ini pasti akan menyerang istana kerajaan 100 pertempuran. Jika kita membunuh Ye Xitian, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil alih aula cahaya yang baru. Dia menatap langit sebentar dan berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Iblis seharusnya masih dalam pengasingan. Jika kita membunuh Ye Xitian dan mengambil alih istana kerajaan yang baru, kita dapat menunjuk raja kita sendiri dan memberitahu Kaisar Iblis. Untungnya Kaisar Iblis sedang menyendiri. Kalau tidak, jika Kaisar Iblis Raja Iblis keluar untuk membunuh Ye Xitian dan mengirim orang lain untuk mengambil alih istana, rencananya akan hancur. Sekarang Kaisar Iblis tidak ada, membunuh Ye Xitian dan mengirim bawahannya untuk mengambil alih istana kerajaan berarti dia akan mengendalikan 2 istana kerajaan. Klan Roh Darah pernah mengeluarkan perintah bahwa meskipun keempat istana kerajaan berada di bawah pengadilan surgawi setan segudang dan Kaisar Iblis, mereka tidak diizinkan untuk berkolusi satu sama lain. Mereka takut bahwa keempat istana kerajaan akan berkolusi satu sama lain dan menjadi semakin kuat, yang akan menyulitkan Kaisar Iblis untuk mengatur mereka, dan pertikaian akan sering terjadi. Raja Iblis 100 pertempuran telah lama merencanakan untuk melaksanakan rencana ini, menunggu kesempatan yang tepat. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum rencananya dapat dilaksanakan, Ye Chen telah membunuh Raja Iblis Takdir dan menjadi raja baru. Meskipun begitu, ini tidak akan mengubah hasilnya. Oleh karena itu, dia sengaja melukai Jenderal Feng Yun untuk menghasut Ye Chen agar mengambil tindakan terhadapnya. Pelaporan, Ye Xitian telah memimpin para ahli dari Aula Cahaya ke wilayah kita dan menuju ke istana. Bab 1164, Pengadilan Kerajaan 100 Pertempuran, Bagian 2. Apakah kita perlu mengirim pasukan 100 pertempuran? Seorang jenderal bergegas masuk untuk melapor. Ia ingin sekali melawan Ye Xitian dan menguji keadaan. Jenderal lain mencibir dan menangkupkan tinjunya ke arah Raja Iblis 100 pertempuran. Tuan Raja Iblis, tolong biarkan aku membunuh Ye Xitian.
Tidak perlu terburu-buru. Biarkan Ye Xitian memimpin pasukan. Mari kita lihat apa yang sedang dia lakukan. Raja Iblis 100 pertempuran tersenyum sambil memakan buah itu. Dengan cara ini, salah satu dari kalian dapat membunuh Ye Xitian. Siapapun yang melakukannya dapat naik tahta dan menjadi raja baru. Dia menatap pemuda yang mendekat dari jauh dengan pandangan meremehkan. Ye Xitian, oh Ye Xitian, kau telah membantuku dengan datang jauh-jauh ke sini. Dengan menyerbu istanaku, kau telah memberiku pembenaran untuk membunuhmu. Ini akan memudahkan menjelaskan semuanya kepada Kaisar Iblis. Di luar istana, Ye Chen menghentikan langkahnya. Tatapannya penuh dengan dominasi saat ia mengarahkan pedangnya ke istana kerajaan 100 pertempuran dan berteriak, Raja Iblis 100 pertempuran, bahkan jika kau ingin mengalahkan seekor anjing, kau harus melihat siapa tuannya. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kau gagal mengambilnya. Sekarang, keluarlah dari sini dan hadapi kematianmu. Suaranya dipenuhi dengan kekuatannya, sehingga semua orang di istana kerajaan mendengarnya. Bahkan, banyak binatang iblis mengeluarkan darah dari telinga mereka. Beraninya kau mengancamku, Ye Xitian, kau datang jauh-jauh ke sini untuk mati. Raja Iblis 100 pertempuran memimpin para jenderalnya dan terbang keluar. Ia menatap Ye Chen dan berkata, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Aku memiliki wakil kiri dan kanan di bawahku. Kau harus melawan mereka terlebih dahulu. Hanya setelah kau mengalahkan mereka, kau akan memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Jika kamu dikalahkan oleh mereka, aku minta maaf, tetapi kamu harus menggunakan nyawamu sebagai kompensasi. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka akan menjadi raja baru. Bagaimana, jika kau menerima tantangan itu, maka bertarunglah. Hanya dengan mengalahkan kedua jenderalku kau akan memenuhi syarat untuk melawanku. Jika kau tidak menerima, istana kerajaan akan bersatu dan menghancurkanmu. Inilah yang direncanakan Raja Iblis 100 pertempuran sebagai penjelasan kepada Kaisar Iblis dan klan roh darah mengapa bawahannya menjadi Raja Iblis. Tantangan. Raja baru. Ye Chen tersenyum dingin dan menatap kedua jenderal yang tidak jauh darinya. Dia mencibir, sampah seperti kalian berdua berani menantangku. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Raja Iblis 100 pertempuran dan tersenyum. Dasar tua, jika aku melawanmu, aku mungkin perlu menggunakan kartu trufku untuk mengalahkanmu. Namun, untuk kedua semut itu, apa kau yakin ingin mengorbankan nyawa mereka? Raja Iblis 100 pertempuran, aku, Ye Xitian, juga akan bertaruh denganmu. Apakah kamu berani menerimanya? Saya bisa menerima tantangan jenderal Anda, atau bahkan tantangan Anda. Aku akan membunuh semua penantang. Setelah itu, semua yang menjadi milik pengadilan kerajaan 100 pertempuran akan menjadi milikku. Dia berhenti sejenak, tersenyum, dan melanjutkan, jika aku kalah, Radiant Hall akan menjadi milikmu. Bagaimana? Benarkah? Mata Raja Iblis 100 pertempuran menjadi gelap dan senyum sinis muncul di wajahnya yang berbintik-bintik. Begitu kabar tentang taruhan ini tersebar, tindakannya dalam membunuh Ye Chen dan mengambil alih istana kerajaan takdir akan tampak lebih dibenarkan. Bahkan Kaisar Iblis tidak akan punya alasan untuk mengeluh. Tentu saja, karena kalian bertiga terlalu lemah, Aula Radiant tidak akan pernah menjadi milik kalian. Datanglah padaku, bersiaplah untuk mati. Ye Chen mengayunkan pedangnya. Pedang kinya merobek formasi susunan di depannya sambil berteriak, Aula Cahaya, mundur. Ya, Yang Mulia, Jenderal Feng Yun, Jenderal Tian Wen, serta binatang iblis lainnya mundur ke jarak yang aman, penuh keyakinan pada kemampuan Ye Chen untuk menang. Arogan, Ye Xitian, aku akan mengambil nyawamu. Jenderal di samping Raja Iblis 100 pertempuran melompat maju. Gugusan bunga yang tak berujung tumbuh di bawah kakinya dan memadat menjadi jembatan bunga yang mempesona. Jenderal melangkah ke jembatan, lengannya memegang pedang bermata dua, dan aura kuno dan tenang beredar di sekujur tubuhnya. Dia melepaskan tebasan dahsyat, yang dialiri aliran kekuatan hidup kemasan. Satu serangan pedang sudah cukup untuk menghancurkanmu. Kau hanya manusia biasa. Aku telah membantai banyak manusia ribuan tahun yang lalu. Apa gunanya satu orang lagi bagiku? Manusia yang usianya kurang dari 100 tahun. Apakah dia mengira bahwa karena dia membunuh Raja Iblis Takdir dan mencapai alam tubuh penguasa maka dia menjadi tak terkalahkan? Lucu sekali. Pertempuran ini hampir berakhir. Benar sekali. Lihat Ye Xitian. Dia tidak punya niat untuk menghindar. Pasti karena ruang itu telah disegel oleh kekuatan esensi darah Jenderal Ling Yun. Dia tidak bisa bergerak.
Dua jenderal alam kaisar tertinggi tingkat kelima berbincang satu sama lain, dan ekspresi meremehkan mereka tercermin pada anggota pasukan iblis 100 pertempuran lainnya. Suara mendesing. Pedang Jenderal Ling Yun dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang tak terbatas saat mencoba memenggal kepala Ye Chen. Pedang ini mengandung energi darah yang tak ada habisnya, bahkan seorang kultivator manusia alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 biasa yang tidak mengolah pemurnian tubuh tidak akan mampu menahannya. Namun, Ye Chen telah mencapai level ketiga dari alam tubuh penguasa. Tubuhnya tampak bergetar sebentar saat matanya memancarkan rasa supremasi. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya, dan pakaiannya mulai robek saat otot-ototnya mengembang. Kulitnya berubah menjadi merah darah, dan esensi darahnya yang kuat meletus. Energi darah mengelilingi lengan kanannya saat dia mengulurkannya untuk meraih pedang yang datang. Wah, sebuah ledakan dahsyat meletus, tetapi pedang itu berhasil ditangkis dengan kuat oleh tangan kanan Ye Chen. Gelombang kejut yang dihasilkan menghancurkan pepohonan dan bebatuan di sekitarnya, sekaligus memaksa para jenderal di pihak lawan untuk mundur. Aku bahkan memblokir artefak abadi dengan tangan kosong, apalagi senjata spiritual jelek ini. Hancurkan! Ye Chen berteriak pelan. Kelima jarinya mengerahkan kekuatan yang luar biasa, dan suara renyah terdengar saat pedang itu hancur berkeping-keping. Untuk menariknya ke atas, kekuatan itu berlawanan dengan tubuh pedang. Teriakan pedang yang tajam terdengar, disertai dengan pecahan-pecahan yang menyebar ke segala arah. Ye Chen kemudian melemparkan ujung pedang yang patah itu, yang melesat keluar bagaikan meteor, meninggalkan jejak merah menyala saat menuju langsung ke arah Jenderal Ling Yun. Bab 1165, Pengadilan Kerajaan 100 Pertempuran, Bagian 3. Tidak, Jenderal Ling Yun berteriak, tetapi ujung pedang menghantam tubuhnya dan meledak. Tubuhnya terhuyung mundur dan dia memuntahkan seteguk darah. Jika dia belum mencapai alam tubuh penguasa, dia akan terbunuh oleh ujung pedang itu. Meski begitu, retakan muncul di tubuhnya. Jika dia menerima pukulan itu lagi, tubuh emasnya pasti akan hancur. Mustahil. Kau dan aku sama-sama telah mencapai alam tubuh penguasa. Kekuatan hidupmu seharusnya tidak sekuat milikku. Bagaimana kau bisa mematahkan pedangku? Jenderal Ling Yun kini sangat lemah dan jatuh ke tanah. Kekuatan kehidupan emas mengelilingi tubuhnya dan menyembuhkannya. Jawab aku. Kenapa? Tanyanya sambil menatap Ye Chen. Dia adalah jenderal alam kaisar tertinggi tingkat ke-6, dan memiliki lebih banyak energi darah dan saripati darah. Kultivasi pemurnian tubuhnya sama dengan Ye Xitian, jadi mengapa dia kalah? Dan juga sangat menyedihkan. Karena aku Ye Xitian, teknik kultivasimu terlalu buruk. Kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu dalam pertempuran. Selain itu, senjatamu juga kurang bagus. Ye Chen memiliki artefak abadi kelas 1, pedang pembunuh abadi, yang diikatkan di pinggangnya. Itu memberinya peningkatan kekuatan 30%. Esensi darah dan energi darah yang baru saja dilepaskannya jauh lebih kuat daripada milik Jenderal Ling Yun. Selain itu, ia telah memperoleh begitu banyak teknik kultivasi dan bela diri yang kuat. Bagaimana mungkin kekuatannya lebih rendah daripada tanaman iblis alam kaisar tertinggi? Orang tua, aku akan mengambil nyawa bawahanmu ini. Dia melambaikan tangan kanannya, lalu aliran kuat kekuatan hidup berwarna emas meletus, menghantam Jenderal Ling Yun yang tak berdaya. Tidak, Tuan Raja Iblis, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Jenderal Ling Yun berteriak sekuat tenaga. Tubuh emasnya mulai retak lagi, dan bagian-bagian yang baru saja disembuhkan meledak. Tubuh bagian bawahnya hancur total, dan kerusakan pada tubuh emasnya akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk pulih. Ye Xitian, sudah cukup. Kau tidak memenuhi syarat untuk membunuh jenderalku. Raja Iblis 100 Pertempuran berbicara dengan santai sambil menyerang dengan telapak tangannya, yang bertabrakan dengan kekuatan hidup emas Ye Chen. Ledakan, ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan beberapa kali dan gelombang kejutnya menyebabkan dunia bergetar. Sebagai dunia mini yang didirikan oleh seorang kultivator alam integrasi Dao, tanah pemurnian tubuh tidak terlalu stabil. Wajar saja jika tanah itu bergetar ketika berhadapan dengan kekuatan yang sangat kuat. Jika para ahli kuno yang perkasa dari makam samsara dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, tidak akan mengejutkan jika dunia mini ini hancur. Wah, Ye Chen melancarkan gerakannya. Kekuatan kehidupan emas meletus sekali lagi, menghancurkan Jenderal Ling Yun menjadi partikel debu emas yang memenuhi langit. Tanaman iblis alam tubuh penguasa tingkat ketiga tumbang begitu saja. Bahkan tidak memerlukan lebih dari 3 gerakan. Jurus kedua dihalangi oleh Raja Iblis 100 Pertempuran.
Kalau tidak, Jenderal Ling Yun pasti sudah mati saat itu. Wus, wus. Ye Chen menarik kembali kekuatan hidupnya dan napasnya menjadi berat. Dia menatap dingin ke arah Raja Iblis 100 pertempuran, yang tetap diam. Namun, mata yang terakhir itu seperti dua gua hitam pekat yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kegelapan. Namun para jenderal di belakangnya tidak diam. Tuan Raja Iblis, bunuh Ye Xitian. Dia sangat sombong. Bunuh dia untuk membalaskan dendam Jenderal Ling Yun. Para jenderal alam kaisar tertinggi tingkat ketiga dan keempat terus berteriak. Mereka belum mencapai alam tubuh penguasa, jadi mereka tidak dapat merasakan seberapa kuat Ye Chen. Mereka berpikir bahwa selama Raja Iblis 100 pertempuran mengambil tindakan, dia akan dapat membunuh Ye Chen. Pada saat ini, Jenderal White Phoenix menelan ludah dan berbisik, sangat kuat. Siapa orang ini? Sejak kapan para jenius pegunungan Kunlun menjadi begitu menakutkan? Diam-diam dia menatap Raja Iblis 100 pertempuran dan berpikir, mengingat kepribadian orang tua ini, dia tidak akan membiarkanku mundur dari pertarungan. Untungnya, para penguasa klan roh darah datang ke tanah pemurnian tubuh untuk melakukan inspeksi ketika mereka mengunjungi pegunungan Kunlun 300 tahun yang lalu. Mereka merasa bakat dan kekuatan tempurku tidak buruk, jadi mereka memberiku beberapa harta, yang seharusnya cukup bagiku untuk menghadapi Ye Xitian. Jenderal White Phoenix, ya. Keluar sana. Ye Chen tersenyum. Silsilah Phoenix telah punah di pegunungan Kunlun. Aku tidak menyangka bahwa garis keturunan itu masih ada di tanah pemurnian tubuh. Sayangnya, garis keturunanmu tidak murni. Dia dengan lembut membelai Little Gold yang ada di pelukannya dan berkata, Little Goldku telah memakan banyak daging binatang iblis, tetapi belum pernah memakan daging burung Phoenix. Setelah aku membunuhmu, aku tidak akan melenyapkanmu menjadi beberapa bagian. Aku akan menyimpan saripati darahmu untuk memurnikan tubuhku. Sedangkan untuk tubuhmu, aku akan menggunakannya untuk memanggang. Rasanya pasti enak sekali. Barbecue. Kedua belah pihak tercengang ketika mendengar ini. Apakah Ye Xitian sedang mencari kematian? Ye Xitian, kau ingin memakanku. Beraninya kau. Jenderal White Phoenix sangat marah dan memadatkan bayangan ilusi burung Phoenix seputih salju yang membubung ke langit dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Kemudian berubah menjadi senjata spiritual tingkat 9, yang dicengkeramnya dengan dua cakar Phoenix-nya. Dia kemudian melepaskan tebasan dari langit di atas, dipenuhi dengan api nirwana burung Phoenix. Itu tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi. Bahkan para ahli di aula cahaya pun merasa sulit bernapas. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terbakar, dan mereka tidak berani menatap langsung garis-garis putih membara dari ki pedang. Jenderal Tianwen buru-buru berteriak, Yang mulia, hati-hati. Itu api Phoenix. Suhunya sangat tinggi dan dapat membakar apapun yang lebih lemah dari artefak abadi. Itu hanya api kecil. Apa yang perlu ditakutkan? Ye Chen menatap api itu dan melancarkan serangan telapak tangan. Petir emas menyambar dari telapak tangannya dan menyebar ke segala arah, membentuk jaring petir emas yang sepenuhnya menyelimuti garis-garis api ki pedang. Sosoknya melesat bagai kilat, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Jenderal White Phoenix. Dia menyerang dengan telapak tangan kirinya dan suara ledakan itu seperti batu besar yang menghantam burung Phoenix. Wah! Dengan satu serangan, senjata spiritual tingkat 9 itu berhasil dilepaskan dari cengkeramannya, sehingga Jenderal White Phoenix terpaksa mundur dengan panik. Organ dalamnya hancur dan rusak parah. Setelah mendarat di tanah, ia berubah menjadi bentuk manusia dan memperlihatkan tubuh emasnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Sangat kuat. Kekuatan hidup emas beredar dan mulai menyembuhkan luka Jenderal White Phoenix. Tubuh fisiknya lebih kuat dari Jenderal Ling Yun, jadi bahkan setelah menerima serangan telapak tangan Ye Chen, dia hanya terluka parah dan masih bisa bertarung. Dia mengeluarkan bola cahaya berwarna merah darah dan meraung, Ye Xitian, mati. Bab 1166, Identitas terungkap. Ye Xitian, kau memaksaku menggunakan kartu trufku. Aku akan membunuhmu dan menghancurkanmu. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencianku. Dalam sekejap, Jenderal White Phoenix menghancurkan bola cahaya di tangannya, dan esensi darah yang kuat mengalir ke tubuhnya dan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Esensi darah juga mengubah seluruh tubuhnya menjadi emas, memungkinkannya mencapai level keempat dari alam tubuh penguasa. Kamu Xitian, kamu harus mati. Dia menyerang seperti burung Phoenix yang telah terlahir kembali dari abu. Semua jenis api turun, dan kekuatan surgawinya menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak binatang iblis gemetar. Dia menyerang dengan cakarnya,
memancarkan cahaya cemerlang seperti kembang api yang mekar. Indah dan menarik perhatian, tetapi juga penuh dengan niat membunuh. Pedang itu berubah menjadi pedang suci yang mencoba menusuk Ye Chen. Kau sedang mencari kematian. Tinju 10.000 Buddha Vajra. Cahaya Buddha menerangi langit dan bumi, lalu meledak. Seolah-olah Buddha telah menampakkan diri di bawah langit malam. Rune Buddha yang tak berujung terbang keluar dan melingkari tinjunya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan dao pedang abadi dan menggandakan kekuatan tempurnya. Kekuatan dahsyat meletus, dan serangannya jauh melampaui kekuatan serangan Jenderal White Phoenix. Ledakan, ledakan, serangan itu menghancurkan pedang dewa itu inci demi inci, dan garis-garis ki tinju yang dahsyat saling tumpang tindih berlapis-lapis. Wah, disertai suara ledakan lainnya, ki tinju itu menghantam dada Jenderal White Phoenix, menghancurkan tubuh emasnya. Cakar kiri Jenderal White Phoenix yang berwarna merah keemasan meledak, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Sebaliknya, pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti puing-puing yang jatuh. Wah, cakar kanannya kemudian meledak dengan cara yang sama. Wah, kaki kanannya meledak. Wah, kaki kirinya meledak. Keempat anggota tubuh Jenderal White Phoenix hancur total. Ye Chen melumpuhkan Jenderal White Phoenix dan mencengkeram kepalanya dengan kuat. Saat mendarat di tanah, dia mencabik kepala Jenderal White Phoenix dengan kejam. Dia kemudian mengekstrak esensi darah dan menyimpannya dalam wadah khusus. Kali ini, aku tidak hanya memiliki saripati darah burung Phoenix untuk memurnikan tubuhku, tetapi aku juga memiliki daging burung Phoenix untuk dimakan. Little Gold terkekeh dan melambaikan cakarnya. Pupil matanya yang merah dan biru memancarkan cahaya misterius. Kemudian, ia mengeluarkan kekuatan kuno yang menghancurkan lapisan emas di sekujur tubuh burung Phoenix, yang mengakibatkan mayat itu jatuh dari alam tubuh penguasa ke alam kondensasi tulang. Dengan cara ini, tubuhnya bisa dimakan. Ye Chen mengekstrak saripati darah burung Phoenix dan melemparkan mayat burung Phoenix itu ke tanah. Dia mengangkat kepala burung Phoenix di tangannya dan menatap Raja Iblis 100 pertempuran dengan penuh arti dan berkata, "Sekarang apa? Apakah kamu masih ingin membunuhku?" Dia diam-diam telah mengonsumsi beberapa pil pemulihan, karena dia telah menghabiskan banyak energi dalam 2 pertempuran tadi. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, pengaruh klan roh darah benar-benar menyebar. Mereka tidak hanya merekrut Kaisar Iblis dan Raja Iblis, tetapi juga binatang iblis dan tanaman iblis yang berpotensi menjadi Raja Iblis. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir Kaisar Iblis atau Raja Iblis tidak menaati mereka. Jika mereka tidak menaati, klan roh darah akan menggunakan calon Raja Iblis ini untuk melenyapkan dan menggantikan mereka. Harus dikatakan bahwa cara klan roh darah melakukan segala sesuatunya sangat teliti. Bagaimanapun, berdasarkan apa yang telah dilihatnya di tanah pemurnian tubuh, para ahli di sini mungkin tidak lebih kuat daripada mereka yang ada di pegunungan Kunlun, tetapi dari segi jumlah, mereka jelas lebih unggul. Misalnya, berdasarkan pemahaman Ye Chen tentang Han Yun, tubuh fisik Han Yun paling banyak berada di level pertama atau kedua dari alam tubuh penguasa. Selain dirinya, orang-orang dengan tubuh fisik terkuat di pegunungan Kunlun seharusnya adalah Han Yun dan leluhur keluarga Huang. Sebagai perbandingan, tampaknya ada beberapa binatang iblis yang telah mencapai alam tubuh penguasa di tanah pemurnian tubuh, dan binatang iblis serta tanaman ini kemungkinan tidak kalah kuatnya dengan Han Yun dan para leluhur sekte lainnya. Ye Xitian, kamu cukup kuat, dan aku harus mengakui bahwa kamu seorang jenius. Raja Iblis 100 pertempuran tiba-tiba tersenyum. Aku ingat bulan lalu, leluhur keluarga Huang sedang mencari seseorang. Orang ini membantai lebih dari separuh jenius muda keluarga Huang. Namanya adalah Ye Xitian. Keluarga Huang tidak berhasil menemukan orang ini, jadi leluhur mengira Ye Xitian melarikan diri ke tanah pemurnian tubuh. Itulah sebabnya dia mengirim pesan kepadaku, menyuruhku untuk lebih memperhatikan. Kupikir kau seorang junior tidak layak disebut, tetapi prestasimu hari ini persis sama dengan apa yang dijelaskan oleh leluhur keluarga Huang. Kau pasti orang yang membunuh para senior klan roh darah di alam rahasia roh darah. Kamu Xitian. Kebetulan sekali kalian memiliki nama yang sama, atau lebih tepatnya, kalian adalah orang yang sama. Pada saat ini, sorot mata Raja Iblis 100 pertempuran sangat tajam, dan sepertinya dia bisa melihat menembus Ye Chen. Tingkat ketiga dari alam tubuh penguasa. Meskipun kau seorang kultivator alam Dao Yuan, kau memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam kaisar tertinggi. Ada juga peningkatan kekuatan 30% dari senjata abadi kelas 1 itu, dan peningkatan penyembuhan 10%.
Artefak abadi milikmu seharusnya berasal dari si idiot itu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Chen, bertanya dengan nada kasar, namun, kekuatan atau harta macam apa yang bisa membuatmu meningkat begitu banyak hanya dalam 1 atau 2 bulan? Kekuatan tempurmu telah meningkat hampir 10 kali lipat berdasarkan apa yang dikatakan leluhur keluarga Huang kepadaku. Terkadang, sepertinya kekuatan tempurmu berfluktuasi. Ada yang tidak beres. Nenek moyang keluarga Huang berkata bahwa kau telah menentang surga dan membunuh senior klan roh darah alam kaisar tertinggi tingkat 7, tetapi menurut berita dari alam rahasia roh darah, kau hanya memiliki kekuatan tempur dari ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama ketika kau mengalahkan Huang Santian dan Huang Wuqiang. Kalau begitu, spekulasi saya adalah pasti ada seorang ahli dengan latar belakang hebat yang mendukung Anda. Ahli kuat macam apa dari alam luar yang mendukungmu? Mungkin kita bisa bicara. Raja Iblis 100 pertempuran mengabaikan binatang dan tumbuhan iblis lainnya dan mengeluarkan sebuah cangkir tulang. Ia menuangkan anggur darah manusia yang telah diseduh ke dalamnya. Tepat saat ia hendak meminumnya, ia tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Ia mengambil cangkir tulang lainnya dan menuangkan anggur darah manusia yang sama ke dalamnya. Ia menyerahkannya kepada jenderal di sampingnya dan berkata, "Ini untuk Tuan Ye." "Tuan Raja Iblis, apa yang terjadi?" "Dia membunuh Jenderal Ling Yun." "Tuan Raja Iblis, tolong balaskan dendam Jenderal White Phoenix." Banyak jenderal memohon kepada Raja Iblis 100 pertempuran. Kebanyakan jenderal yang berbicara merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama atau kedua, jadi mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan atau dilakukan Raja Iblis 100 pertempuran. Menurut apa yang dikatakan Raja Iblis 100 pertempuran, leluhur keluarga Huang mengeluarkan perintah untuk membunuh Ye Xitian. Kalau begitu, bukankah seharusnya dia mencoba membunuh Ye Xitian? Terlebih lagi, Ye Xitian telah membunuh para senior klan roh darah. Ini adalah berita yang mengejutkan bagi binatang buas dan tanaman iblis dari Aula Cahaya dan Istana Kerajaan 100 pertempuran. Yang terakhir merasa bahwa mereka harus membunuh Ye Xitian dan menawarkannya kepada para penguasa klan roh darah sebagai imbalan atas jasanya. Jika ada orang lain yang berani mengganggu diskusiku, aku akan membunuh mereka. Raja Iblis 100 pertempuran mendengus dingin dan melepaskan energi darah dan tekanan spiritualnya, memaksa banyak jenderal menyemburkan darah dan mundur. Bab 1167, Proposisi. Ini, Tuan Raja Iblis, Banyak jenderal menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Jenderal itu dengan hormat mengambil cangkir tulang dan terbang ke arah Ye Chen. "Tuan Ye, kumohon." Wah, Ye Chen menghancurkan sang jenderal hingga tewas hanya dengan satu pukulan. Esensi darahnya terbakar. Anggur ini dibuat dengan darah manusia, dan cawan tulang ini dimurnikan dari tengkorak seorang ahli alam kaisar tertinggi manusia. Bagaimana Ye Chen bisa meminumnya? Dengan matinya Raja Iblis Takdir, dia pikir itu akan menjadi contoh, tapi orang ini juga sama. Ini adalah sebuah provokasi. Hati Ye Chen terbakar amarah. Tidak apa-apa jika kau tidak minum anggur darah manusia. Namun, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Raja Iblis 100 pertempuran tidak menyembunyikan kedengkiannya. Ia tersenyum dan berkata, "Kaisar Iblis sudah mengasingkan diri, jadi aku adalah pemimpin tanah pemurnian tubuh untuk sementara waktu. Kau tidak perlu khawatir rincian pembicaraan kita akan bocor. Aku tidak memberitahu leluhur keluarga Huang tentang kehadiranmu, tetapi aku menyuruh seseorang untuk menyelidikimu secara diam-diam. Jaringan transmisi informasi keluarga Mo dan kemampuan mereka untuk melakukan berbagai hal memang cepat." Hundred Battles mengeluarkan seekor merpati spiritual dan tersenyum saat mengatakan ini. Dia menatap Ye Xitian dengan saksama. "Keberadaanmu misterius, begitu pula tingkat kultivasimu. Kamu masih muda, tetapi kekuatanmu telah meningkat pesat." Ye Chen, yang sebelumnya menjungkir-balikkan pegunungan Kunlun selama kompetisi jenius, adalah adik laki-lakimu. Kalian berdua telah maju begitu cepat, yang membuatku yakin bahwa ada ahli hebat yang berdiri di belakang kalian. Tidak mungkin ahli seperti itu berasal dari pegunungan Kunlun, jadi pastilah seseorang dari alam luar. Sebenarnya, aku tidak begitu peduli dengan klan roh darah. Jika kau tertarik, aku dapat membantumu menyingkirkan Kaisar Iblis, Raja Iblis Bumi Kuno, dan Raja Iblis Lian Yuan, yang akan membuatmu bertanggung jawab atas tanah pemurnian tubuh. Aku akan membantumu, tetapi kau harus membiarkanku bergabung denganmu. Kamu dan adikmu sedang berjalan di jalur kebangkitan pegunungan Kunlun dan melawan klan roh darah.
Dia melambaikan cakarnya dengan santai dan menghancurkan beberapa binatang iblis di kejauhan sambil tersenyum dan berkata, ku dengar bahwa alam klan roh darah tidak damai. Bahaya yang mereka hadapi tidak kalah darimu. Kau pasti didukung oleh alam bela diri tingkat tinggi. Kalau tidak, kau tidak akan berkembang secepat ini. Aku juga ingin bergabung denganmu. Lagi pula, aku tidak suka hierarki klan roh darah. Terlalu sedikit ruang bagiku untuk berkembang di sana. Mungkin aku bisa meraih beberapa prestasi di bidang bela diri tingkat tinggi milikmu dan maju ke alam semi surgawi, atau bahkan alam raja surgawi. Setelah mengatakan begitu banyak, Raja Iblis 100 pertempuran akhirnya mengungkapkan niatnya. Dia ingin mengkhianati klan roh darah dan membantu Ye Chen untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ingin menjadi Raja Iblis di dunia miniatur. Dia ingin menjadi penguasa sejati. Selama dia bergabung di pihak Ye Chen, tampaknya dia akan memiliki tangga kemajuan yang besar untuk didaki. Perkataannya mengejutkan semua binatang iblis yang hadir. Tidak seorang pun menduga bahwa Raja Iblis 100 pertempuran akan secara terbuka mengkhianati klan roh darah. Tampaknya dia memiliki beberapa trik atau kartu truf untuk mendukung tindakannya. Jika tidak, jika Ye Chen tidak setuju, dia akan mencari kematian, karena klan roh darah akan turun ke pegunungan Kunlun dalam waktu sekitar 1 tahun. Saya sedikit tergoda dengan kata-katamu. Tapi kerjasama, kamu memang berkualitas dan kuat, tapi aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Aku tidak akan bekerja dengan yang telah menodai sisa-sisa leluhur manusiaku. Niat membunuh Ye Chen meledak. Dia menatap Raja Iblis 100 pertempuran dan berkata dengan dingin, aku memang mendapat dukungan dari seorang ahli alam luar. Namun, kau bukanlah seseorang yang akan kuajak bekerja sama. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkanku dalam pertempuran, aku akan mempertimbangkannya. Namun, jika kau kalah, aku akan mengulitimu dan memanggang mayatmu sebagai bagian dari pesta. Dia memang telah menemukan banyak orang untuk diajak bekerja sama. Tepatnya, dia telah menaklukkan banyak orang. Misalnya, Han Yun, Sekte Malam Darah, dan sebagainya. Namun, itu hanya dilakukan dalam keadaan di mana keuntungannya tidak diganggu. Dia tidak tertarik bekerja sama dengan makhluk tak berperi kemanusiaan yang gemar membunuh seperti Raja Iblis 100 pertempuran. Lalu apa? Dengan kekuatanmu, kau bisa dikatakan sebagai orang yang sangat hebat di antara generasi muda. Namun, ini hanya terbatas pada pegunungan Kunlun, jadi kau masih bisa bersikap sombong di sini. Bagaimanapun, aku akan berusaha untuk tidak menghancurkan fondasimu sampai kau tidak bisa menerobos lagi. Perkataan Raja Iblis 100 pertempuran terdengar tenang, tetapi dipenuhi dengan aura superioritas. Dengan kultivasi pemurnian tubuh alam tubuh penguasa dan garis keturunan naga biru, kekuatan ledakannya jauh melampaui semua Raja Iblis. Sejak zaman dahulu, ras naga juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Meskipun Raja Iblis 100 pertempuran termasuk dalam tingkatan naga dewa terendah, dia tetaplah salah satunya. Kekuatan naga suci jauh melampaui semua binatang iblis dan manusia. Kalau dia menggunakan artefak abadinya, dia pasti bisa melawan ahli alam kaisar tertinggi tingkat puncak, atau bahkan ahli yang lebih kuat. Bila seseorang berkultivasi sampai tingkat tertinggi, mereka akan mengerti betapa kecilnya dunia tempat mereka berada. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa alam kaisar tertinggi adalah puncak dari kultivasi. Namun, ketika dia melihat para ahli hebat dari suku roh darah, dia menyadari bahwa alam kaisar tertinggi hanyalah permulaan. Alam Dao Yuan, alam kaisar tertinggi, alam setengah surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, alam integrasi Dao, dan seterusnya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, bahkan jika 3 Raja Iblis lainnya bergabung, mereka tetap bukan tandingannya. 2000 tahun yang lalu, jika bukan karena campur tangan ahli alam semi surgawi dari klan roh darah, posisi Kaisar Iblis akan menjadi miliknya saat ini. Oleh karena itu, dia marah pada tindakan klan roh darah dan tidak keberatan membantu Ye Chen sebagai gantinya. Kamu adalah seorang kultivator alam Dao Yuan, namun kekuatan tempurmu hampir berada di tahap tengah hingga akhir alam kaisar tertinggi. Selain itu, kamu juga telah menyempurnakan tubuhmu dan mencapai alam tubuh penguasa. Kurasa aku akan menganggapmu sebagai ahli alam kaisar tertinggi untuk saat ini. Raja Iblis 100 pertempuran duduk di singgasananya dan berkata perlahan, apakah kau tahu tingkat dan kultivasi apa yang dimiliki anggota klan roh darah yang datang ke pegunungan Kunlun setiap 100 tahun? Melihat bahwa Ye Chen memang sedikit penasaran, dia berkata, 100 tahun yang lalu,
ada 7 orang. 3 dari mereka adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat puncak, sementara 4 dari mereka adalah ahli alam setengah surgawi. Mereka tampaknya bersiap untuk menyatukan jiwa mereka dengan artefak abadi mereka. Jiwa mereka telah berubah tetapi tubuh fisik mereka belum berubah. Lagi pula, jumlahnya tidak sama setiap 300 tahun. Orang-orang ini masih sangat muda. Jika dibandingkan dengan latihan kita sendiri, itu seperti mengirim junior dari keluarga kita ke dunia untuk berlatih. Tokoh-tokoh besar klan roh darah mengirim junior-junior ini, yang berusia belasan atau 20-an, ke pegunungan Kunlun untuk membunuh dengan kejam. Mereka ingin junior-junior ini menempa diri dan membiasakan diri dengan pembunuhan. Namun, bahkan junior dari klan roh darah lebih kuat daripada orang-orang terkuat di pegunungan Kunlun. Bagaimana kamu akan melawan mereka? Saya tahu perkembanganmu. Mungkin dalam setahun, kamu akan mencapai alam kaisar tertinggi. Paling-paling, kamu akan setara dengan ahli alam semi surgawi tahap awal. Bab 1168, Pengumpulan Informasi. Tetapi bahkan jika kalian memenuhi syarat untuk melawan para ahli alam semi surgawi, bagaimana dengan para ahli yang tersisa dari klan roh darah? Apakah kalian pikir Han Yun dan yang lainnya dapat menghentikan mereka? Setiap ahli alam semi surgawi setengah langkah akan memiliki artefak abadi bersama mereka. Bahkan jika 7 atau 8 ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 bergabung, akan sulit bagi mereka untuk bertahan sendiri. Raja Iblis 100 pertempuran berhenti sejenak dan berkata, jika kau setuju, aku dapat membantumu menghadapi ahli alam setengah surgawi. Syaratnya adalah setelah kau berhasil, aku menginginkan artefak abadi tingkat 2. Atau kau dapat mengizinkanku bertemu dengan para ahli hebat di belakangmu dan meminta mereka memberiku sumber daya untuk meningkatkan kekuatanku. Saya ingin mencapai tingkat kedua alam semi surgawi. Inilah yang dapat kulakukan untukmu. Jika kau dapat memberiku artefak abadi tingkat 3 sebelum pertempuran, aku mungkin dapat membantumu menangkis ahli klan roh darah dari alam semi surgawi. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Raja Iblis 100 pertempuran mengabaikan pernyataan Ye Chen sebelumnya dan terus berbicara. Banyak dari apa yang dia katakan memang benar. Han Yun saat ini adalah orang terkuat di pegunungan Kunlun, dan dia paling-paling hanya bisa menahan seorang ahli alam setengah dewa. Jika para leluhur sekte papan atas lainnya menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa melawan satu lagi ahli alam setengah dewa. Namun, dalam kasus itu, masih banyak ahli klan roh darah yang harus dihadapi Ye Chen. Bagaimana dia bisa menangani mereka? Raja Iblis 100 pertempuran memiliki kepercayaan diri untuk berbicara seperti ini karena dia mengetahui kelemahan Ye Chen. Perkataanmu memang tidak masuk akal, tapi kenapa kamu tidak menceritakan lebih lanjut tentang para ahli itu secara rinci? Aku akan mempertimbangkannya lagi. Ye Chen tetap tidak tergerak seperti gunung. Dia ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Raja Iblis 100 pertempuran. Dia tidak pernah berniat membiarkan Raja Iblis 100 pertempuran lolos begitu saja. Orang ini minum anggur darah manusia dan membuat cangkir tulang dari tengkorak manusia. Hanya ada 2 cara untuk menghadapi orang ini. Dia akan membunuhnya sekarang, atau menaklukkannya dan menggunakannya untuk melawan klan roh darah. Itu akan menjadi kontribusi mereka bagi pegunungan Kunlun. Ketika Raja Iblis 100 pertempuran mendengar kata-kata Ye Chen, bibirnya melengkung membentuk senyum seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Dari sudut pandangnya, manusia ini telah membuat pilihan yang tepat. Orang bijak tahu bagaimana beradaptasi dengan zaman. Namun, binatang iblis dan tanaman di sekitar aula cahaya dan istana kerajaan 100 pertempuran semuanya tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebelumnya, tampaknya pertempuran besar akan terjadi, tetapi sekarang kedua belah pihak sedang berunding secara damai untuk bekerja sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Ye Xitian, apakah kamu tahu apa itu alam bela diri tingkat rendah, menengah, dan tinggi? Raja Iblis 100 pertempuran mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Hatinya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Tanpa disadarinya, ia telah jatuh ke dalam perangkap Ye Chen. Setelah Ye Chen mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan mencoba menyegel orang ini. Meskipun ini berarti bahwa Raja Iblis 100 pertempuran kemungkinan tidak akan menunjukkan kekuatan penuhnya melawan klan roh darah, Ye Chen tidak peduli apakah Raja Iblis 100 pertempuran hidup atau mati setelah pertempuran. Selama orang ini dapat menghentikan salah satu ahli dari klan roh darah, itu sudah cukup. Oleh karena itu, ia punya alasan untuk berbelas kasih. Bagaimanapun, orang ini sama sekali tidak tertarik pada kesejahteraan pegunungan Kunlun,
jadi ia tidak akan bisa membujuknya untuk berjuang demi kehormatan, kejayaan, atau demi tanah air mereka. Aku tidak tahu, jadi tolong beritahu aku, kata Ye Chen dengan tenang. Pesawat tempat ras dan peradaban lain ini berada hanyalah planet kehidupan di alam semesta yang tak berujung. Raja Iblis 100 Pertempuran mengingat pertemuannya dengan klan roh darah dan banyak ahli kuno di pegunungan Kunlun dan mulai menjelaskan. Itu tergantung pada apakah ada energi spiritual di sana, atau apakah ada makhluk hidup dari garis keturunan seni bela diri, apakah mereka mengolah seni bela diri, kultivasi, dan sebagainya. Pegunungan Kunlun terhubung ke Huaxia, dan merupakan salah satu tempat budidaya yang tersisa di bumi. Kamu tampaknya telah mencapai puncak kultivasi di pegunungan Kunlun, tetapi ini baru permulaan. Ini hanya bidang bela diri tingkat rendah. Meskipun bakat kultivasimu sangat luar biasa, kamu sangat tidak berarti jika ditempatkan di antara yang lain di wilayah klan roh darah. Di mata mereka, kita semua sampah. Kita semua semut. Di alam bela diri tingkat tinggi, tingkat kultivasi terendah dari ras seperti klan roh darah berada di sekitar alam kaisar tertinggi. Setelah alam kaisar tertinggi, ada alam semi surgawi, alam raja surgawi, alam kekacauan primordial, alam integrasi Dao, alam penciptaan, dan seterusnya. Kudengar pernah ada eksistensi yang mencapai alam aperture bintang di sana. Mengenai seberapa tinggi alam ini dibandingkan alam integrasi Dao, aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas pesawat kita tampaknya adalah sekte bawahan di bawah salah satu keluarga bangsawan klan roh darah. 1000 tahun yang lalu, saya mengobrol dengan seorang murid sekte luar dari sekte itu. Raja Iblis 100 Pertempuran tahu betapa kuatnya klan roh darah, tetapi dia tergoda dan berani mengkhianati mereka. Dia berharap dengan bergabung dengan Ye Chen, dia akan menuai lebih banyak manfaat dari Ye Chen dan dapat maju ke alam semi surgawi, atau bahkan alam raja surgawi, sesegera mungkin. Diskusi terus berlanjut, yang mengejutkan para jenderal yang baru pertama kali mendengar tentang hal-hal ini. Mereka tidak tahu bahwa alam bela diri lainnya jauh lebih kuat daripada pegunungan Kunlun. Bahkan alam bela diri tingkat menengah jauh lebih kuat daripada alam mereka sendiri. Di alam bela diri tingkat menengah, orang yang paling lemah adalah kultivator alam Daoyuan. Ada perbedaan besar antara keduanya, apalagi bidang bela diri tingkat tinggi. Ye Chen juga diam-diam terkejut. Sekarang dia tahu mengapa keenam anggota klan roh darah mengatakan bahwa alam kaisar tertinggi tidak ada nilainya di wilayah klan roh darah. Dengan kata lain, orang-orang tingkat terendah dari alam bela diri tingkat tinggi memiliki titik awal yang lebih tinggi daripada tingkat tertinggi di Huaxia dan pegunungan Kunlun. Tidak mengherankan para master sekte dan tetua sekte atas dan atas tidak berani memberontak terhadap mereka. Namun, lalu kenapa? Ye Chen memiliki makam samsara dan potensi yang tak terbatas. Dalam beberapa tahun, dia akan mampu maju ke alam integrasi Dao dan berperang melawan klan roh darah. Dia akan memulainya dengan berhadapan dengan sekte bawahan yang menindas pegunungan Kunlun, dan terus berusaha hingga seluruh klan roh darah hancur. Bab 1169, Beraninya Kau. Raja Iblis 100 Pertempuran memang merupakan fosil tua. Manfaat yang diperoleh Ye Chen dari percakapan dengan orang ini sangat besar. Paling tidak, tingkat pengetahuan ini tidak diketahui oleh orang-orang di pegunungan Kunlun. Namun, dengan pengetahuan ini, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan klan roh darah di masa mendatang. Raja Iblis 100 Pertempuran, sekte yang kau bicarakan ini adalah sekte yang bertanggung jawab atas penindasan pegunungan Kunlun. Ye Chen bertanya, apa nama sekte ini? Apakah 7 ahli yang dikirim setiap 100 tahun juga berasal dari sekte ini? Dia tidak bisa mendapatkan informasi ini dari Han Yun. Saat itu, Han Yun bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan dia telah ditangani oleh klan roh darah segera setelah dia kembali, jadi dia tidak tahu tentang ini. Adapun Sue Qiye dan yang lainnya, jiwa surgawi mereka masih belum stabil dan apa yang dapat mereka ungkapkan kepadanya terbatas. Kudengar ada ahli tertinggi di klan roh darah yang sombong dan tidak akan membiarkan tanda-tanda pemberontakan muncul di pesawatnya. Ini adalah ahli klan roh darah yang Ye Chen pelajari dari Sue Qiye dan yang lainnya. Ye Chen juga ingin tahu keberadaan kuat macam apa yang telah menekan Sue Qiye dan yang lainnya. Hanya dengan memahami keberadaan kuat ini, dia dapat menyelamatkan tubuh asli mereka. Apakah kamu berbicara tentang ahli tertinggi yang memimpin perang melawan pegunungan Kunlun saat itu? Ahli tertinggi itu bukan anggota sekte itu. Dia berasal dari satu atau lebih keluarga bangsawan. Kudengar tingkat kultivasinya tak terduga.
Dialah yang mengambil inisiatif untuk menyerang pegunungan Kunlun saat itu. Raja Iblis 100 Pertempuran menghela nafas dan berkata, dia mengubah pegunungan Kunlun dari bidang bela diri tingkat menengah menjadi bidang bela diri tingkat rendah. Sepertinya ada kata, Blood Demon, di namanya. Aku bertanya kepada murid sekte luar itu, dan dia hanya berkata, Lord Blood Demon. Mengerti. Ye Chen merasa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia bisa menyelamatkan tuannya. Paling tidak, ia tidak bisa menyelamatkan tuannya sampai ia mencapai alam integrasi Dao. Namun, seiring ia tumbuh kuat, ia menemukan lebih banyak hal tentang klan roh darah. Adapun alam penciptaan dan alam aperture bintang, dia tidak tahu apa itu. Apakah ini dua alam berikutnya di atas alam integrasi Dao, atau apakah mereka alam yang jauh melampaui alam integrasi Dao? Semua ini mungkin harus menunggu hingga dia membunuh 7 ahli klan roh darah yang datang ke pegunungan Kunlun. Masih banyak lagi yang harus dipelajari. Adapun 7 orang yang turun 100 tahun lalu, mereka berasal dari sekte pedang darah dari klan roh darah, dan merupakan murid sekte luar tingkat terendah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, orang-orang yang akan tiba di pegunungan Kunlun sekitar setahun dari sekarang mungkin akan mirip dengan yang terakhir. Saudara Ye, sudah cukup aku memberitahumu. Raja Iblis 100 Pertempuran tertawa dan berkata, sudah waktunya bagimu untuk berbicara tentang dirimu sendiri. Siapa yang mendukungmu dan dari pesawat apa mereka? Bagaimana cara saya pergi ke pesawat itu, atau Anda akan mengantar saya sendiri ke sana? Tentang artefak abadi, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya sambil tersenyum licik. Jika kau memberiku artefak abadi tingkat pertama, aku dapat membantumu menangkis seorang ahli alam semi surgawi setengah langkah. Jika kau memberiku artefak abadi tingkat kedua, aku dapat membantumu menangkis 2 ahli alam surgawi setengah langkah dari klan roh darah. Artefak abadi apa yang sedang kamu bicarakan? Ye Chen meregangkan tubuhnya dan tersenyum. Pesawat apa? Dukungan apa? Baru saja, aku hanya ingin mendengar apa yang kamu ketahui. Bagaimana dengan bantuanmu? Aku punya ide yang lebih baik, yaitu menekanmu dan memaksamu untuk bertarung. Apakah kamu akan pergi atau tidak, itu bukan urusanmu. Tubuh Ye Chen diselimuti cahaya kemasan, dan energi darahnya melesat menembus awan seperti letusan gunung berapi, menyebabkan tanah bergetar hebat. Mereka yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa tanah pemurnian tubuh akan runtuh. Energi darah Ye Chen mengandung aura penghancur yang menyebabkan jiwa banyak jenderal gemetar. Dia mengulurkan tangannya. Sebuah cahaya menyala dan pedang pembunuh abadi muncul di tangannya. Roh artefak pedang pembunuh abadi telah menjadi roh abadi dan memiliki kesadaran diri. Dengan kerja sama aktif roh abadi, kekuatan tempur Ye Chen akan meningkat secara signifikan. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Karena kamu tidak punya ketulusan dan telah mengkhianati kepercayaan, aku akan menghajarmu sampai mati. Raja Iblis 100 Pertempuran pun murka. Ia berubah wujud menjadi wujud aslinya, seekor naga sepanjang 1000 kaki yang tubuhnya begitu besar hingga menutupi langit. Tubuhnya yang tebal dan kokoh memancarkan kilauan merah kemasan. Dari tulang-tulangnya hingga sumsum tulang, meridian, pembuluh darah, organ dalam, dan sebagainya, semuanya telah berubah menjadi merah kemasan. Energi darah emasnya yang kuat bagaikan lautan luas. Berdasarkan auranya saja, dia mungkin sudah cukup kuat untuk menghadapi ahli alam setengah dewa sendirian. Yang lebih penting, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan dalam hal kultivasi pemurnian tubuh. Hidup Raja Iblis, hiduplah. Raja Iblis tak terkalahkan, bunuh Ye Xitian. Banyak jenderal dari istana kerajaan 100 Pertempuran sudah mulai bersemangat. Tampaknya negosiasi telah gagal, dan mereka sekarang akan menyaksikan pertempuran hebat. Mereka semua menantikan Raja Iblis 100 Pertempuran membunuh Ye Xitian. Di sisi lain, situasinya berbeda. Aura raja kita tampaknya tidak sebanding dengan Raja Iblis 100 Pertempuran. Jenderal Tian Wen dan Jenderal Feng Huang menghela napas pada saat yang sama. Perbedaan aura tampaknya menunjukkan bahwa Ye Chen pasti akan kalah. Radiant Hall baru mereka tidak akan hancur di hari yang sama saat didirikan, bukan? Ketika mereka sedang memikirkan hal ini, sebuah suara marah bergema melalui awan. Kamu Xitian, kau harus membayar harga karena telah mempermalukanku. Raja Iblis 100 Pertempuran menukik ke bawah, menyebabkan debu mengepul ke udara. Dia langsung bertarung dengan Ye Chen. Serangan biasa dari cakar naganya menarik sambaran petir yang menyambar tubuh Ye Chen. Dia menggerakkan tubuh besarnya dengan cepat dan melakukan sapuan ekor, menciptakan gelombang energi dahsyat yang membuat Ye Chen terlempar.
Dia sudah memberi Ye Chen kesempatan, tapi Ye Chen menolaknya dan malah mempermainkannya. Bagaimana dia bisa menoleransi keberanian seperti itu? Dia akan membunuh bocah nakal ini. Tunggu, tidak, dia akan meninggalkan bocah nakal ini di ambang kematian dan memancing para ahli yang bersembunyi di belakang Ye Chen dan menegosiasikan persyaratan dengan mereka sebagai gantinya. Wah, gelombang energi yang tak berujung menghantam tubuh Ye Chen seperti batu besar. Dia kuat, tetapi dia masih terkejut dengan serangan hebat ini. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Raja Iblis 100 pertempuran jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Ledakan. Dengan serangan lain, tubuh Ye Chen jatuh seperti meteor, menghantam tanah. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi dengan panik menembakkan ki pedang, menyerang ekor Raja Iblis 100 pertempuran. Dentang, dentang. Saat percikan api beterbangan, garis-garis sisik naga emas terpotong. Meski begitu, Ye Chen masih dalam kondisi menyedihkan. Bab 1170, dipukuli dan memar. Ye Chen berdiri dengan susah payah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya yang dingin menatap Raja Naga 100 pertempuran. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuh binatang buas sepertimu. Jadi bagaimana jika kau kuat? Hari ini, kau akan disegel atau aku akan mati. Ayo pergi. Mata Ye Chen merah. Semakin kuat musuh, semakin kuat pula dia. Dari Huaxia hingga pegunungan Kunlun, semuanya sama saja. Ia tumbuh paling pesat saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Oleh karena itu, pada saat ini, Ye Chen melepaskan kekuatannya dan melanjutkan dengan serangan lain pada ekornya. Sebelum serangan itu mendarat, lapisan formasi memperkuatnya, membuatnya begitu cepat sehingga tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Pedang pembunuh abadi, berikan aku kekuatan. Dao pedang abadi, dao pembantaian, penuhi aku dengan kekuatan. Ditemani oleh raungan histeris Ye Chen, energi iblis melonjak di sekelilingnya, dan sebuah bayangan muncul di belakangnya, yang tampaknya muncul dari kedalaman Netherworld. Inilah dao sejati Ye Chen. Pembantaian dao. Dan bayangan ini adalah manifestasi dari niat membunuh di hati Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan dahsyat di sekelilingnya, dan tanpa ragu melepaskan pukulan. Ki tinju saling tumpang tindih seperti gelombang yang tak berujung saat menghantam tubuh Raja Iblis 100 pertempuran. Wah, ledakan dahsyat itu menyebabkan telinga semua binatang dan tanaman iblis yang hadir berdenging dan perih. Tanah retak terbuka, dan darah naga emas berceceran di mana-mana. Ekor naga itu berlumuran darah, dan beberapa bagian tulang ekornya yang tebal terlihat. Siapa yang mengira bahwa ekor Raja Iblis 100 pertempuran yang perkasa benar-benar akan terluka oleh Ye Chen? Rasa sakit yang luar biasa membuat ekspresi Raja Iblis 100 pertempuran berubah dan bengkok. Anak nakal, kau masih berani melawan. Kau sedang mencari kematian. Raja Iblis 100 pertempuran sangat marah, dan dia meledak dengan kekuatan penuh. Esensi darahnya menutupi seluruh tubuhnya dan berkumpul di ekornya, mendorong keluar sisa-sisa kekuatan Ye Chen. Dia kemudian menyerang dengan ekornya berulang kali. Ledakan, 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 ledakan-ledakan berikutnya terjadi, tetapi satu sosok dengan cepat lolos dari rentetan tembakan. Namun, Ye Chen sekarang dipenuhi luka-luka, dan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Dia telah meremehkan Raja Iblis 100 pertempuran. Meskipun dia mendapat dukungan dari dao pembantaian, itu masih belum cukup. Yang terpenting, meskipun artefak abadi kelas 1 ini kuat, namun tidak cocok untuk Ye Chen. Paling tidak, dia belum terbiasa menggunakannya. Dalam hal itu, pedang itu lebih rendah dibandingkan dengan pedang surga pembunuh naga dan pedang bintang. Puci, Ye Chen memuntahkan beberapa suap darah. Dia sudah terluka parah. Jika tubuh emasnya hancur, dia akan mati. Dia mengamati Raja Iblis 100 pertempuran dengan waspada saat dia berkomunikasi dengan makam samsara melalui kesadarannya. Mengapa kalian tidak menyerang, Tuan? Alasan mengapa Ye Chen berani memprovokasi semua kultivator di tanah pemurnian tubuh meski hanya seorang kultivator alam Dao Yuan adalah karena para ahli hebat dari makam samsara. Dia tidak ingin bergantung pada para ahli hebat dari Samsara Graveyard, tapi ini adalah cedera paling serius yang diderita Ye Chen sejauh ini. Tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Dia beruntung telah mencapai alam tubuh penguasa. Jika dia terjebak di alam kondensasi tulang, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Raja Iblis 100 pertempuran. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Sudah berakhir. Raja lumpuh.
Ekspresi Jenderal Tian Wen tampak muram saat ia menatap tubuh Ye Chen yang terluka parah di langit. Tulang-tulangnya terlihat menonjol keluar, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya berkedip-kedip, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Jika Raja Iblis 100 pertempuran menyerang lagi, Ye Chen pasti tamat. Para jenderal dari pengadilan kerajaan 100 pertempuran bersorak, bunuh Ye Xitian. Bunuh Ye Xitian. Hidup Raja Iblis. Bunuh Ye Xitian dan balaskan dendam kedua jenderal itu. Dari sudut pandang Raja Iblis 100 pertempuran, hasilnya sudah dapat dipastikan. Pada saat ini, di makam Samsara, Sue Qiye menghela napas panjang. Dia menatap sosok itu dan berkata, Ni Baijian, kau yang melakukannya. Moning dan aku tidak lagi cukup kuat untuk mendukung Ye Chen melawan binatang iblis ini. Bahkan jika kita mentransfer semua kekuatan kita kepada Ye Chen, itu hanya akan membuatnya tidak berdaya melawan naga tua ini, dan jiwa suci kita akan lenyap. Namun, kita masih memiliki beberapa hal yang tersisa untuk diwariskan kepadanya. Jiwa Dewa Moning dan Sue Qiye telah ada sejak lama, dan dalam prosesnya, mereka banyak membantu Ye Chen. Sayangnya, mereka memiliki sejumlah kekuatan yang tersimpan dalam jiwa dewa mereka. Setelah habis, jiwa keilahian mereka akan menghilang. Namun, sebelum mereka bubar, karena Ye Chen adalah murid mereka, mereka harus menyerahkan semua yang mereka ketahui. Paling tidak, ini akan membuat Ye Chen tumbuh lebih kuat bahkan tanpa mereka di sekitar. Oleh karena itu, Ni Baijian adalah kandidat paling cocok untuk mengambil tindakan. Hai, anak ini benar-benar tahu bagaimana membuat dirinya dalam masalah. Lupakan saja, aku akan memberinya kekuatan. Ni Baijian menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia menatap Sue Qiye. Tentu saja, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Chen. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, jadi dia sudah tahu seperti apa Ye Chen. Dalam arti tertentu, Ye Chen sesuai dengan keinginannya. Ye Chen, karena keadaan sudah seperti ini, aku akan memberimu sedikit kekuatan, kata Ni Baijian melalui telepati. Ingat, saat kau pergi ke ruang bawah tanah klan roh darah di masa depan. Lepaskan belenggu dan segelku dulu. Begitu dia selesai berbicara, aliran kekuatan hidup yang agung memasuki tubuh Ye Chen. Perasaan kuat ini menyebabkan ekspresi Ye Chen berubah drastis. Sambil mengepalkan tangannya, Ye Chen merasa seolah-olah dialah yang mengendalikan seluruh dunia. Rasanya enak sekali. Raung, Raja Iblis 100 pertempuran. Tubuh Ye Chen kembali berdaging, berkulit, dan berambut. Ia mengeluarkan satu set pakaian dan mengenakannya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan tubuhnya mulai memancarkan aura kuno dan halus. Dia sekarang sangat kuat. Dengan langkah ringan, sebagian besar tanah hancur. Energi darahnya yang luar biasa membuat semua orang dan segala sesuatu di sekitarnya merasa perlu untuk tunduk padanya. Kau hampir menghancurkan tubuhku. Oleh karena itu, meskipun aku ingin menaklukkanmu hari ini, aku akan menghancurkan tubuh fisikmu terlebih dahulu. Dia menyingkirkan pedang pembunuh abadi. Senjata abadi kelas 1 ini pasti akan hancur jika berbenturan berulang kali dengan Raja Iblis 100 pertempuran. Akan lebih baik jika menggunakan tinjunya dan tubuh fisiknya dalam pertempuran, karena energi darah dan esensi darahnya telah mencapai puncaknya. Namun, dia hanya punya sedikit waktu. Jika dia tidak dapat menaklukkan Raja Iblis 100 pertempuran dalam waktu ini, tubuh emasnya tidak akan mampu menahan kekuatan saripati darah dan akan runtuh dengan sendirinya. Bocah. Sepertinya ini kartu trufmu. Ahli hebat di belakangmu benar-benar sangat menghargai dirimu. Teknik rahasia ini benar-benar meningkatkan kekuatanmu begitu banyak. Menarik. Masuk akal jika Raja Iblis takdir mati di tanganmu. Hahaha. Raja Iblis 100 pertempuran sama sekali tidak takut, dan dia bahkan bersemangat untuk bertarung. Sekarang kamu sudah di puncak, ayo bertarung.